Masuk lagi nih cuy, pencairan awal perdana dari aplikasi yang lagi naik daun ini. Dan tentunya limitnya juga lumayan gede. Dan pastinya untuk tenornya nggak usah diragukan lagi. Lama banget dan buruan kalian gaskan mumpung aplikasi ini lagi baik banget. Dan juga untuk pencairannya tidak menunggu lama ya. Kalian bisa gaskan kapan saja tanpa takut kehabisan limit dan juga kuota. Dan tentunya untuk di aplikasi ini nggak sebar data, jadi udah aman banget. Kalian bisa gaskan buat yang masih pemula, masih mahasiswa, masih pelajar, dan juga sudah berkeluarga dan lain-lain. Lumayan bisa buat duit jajan ataupun bisa buat modal usaha. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti kita ketahui bahwa pandemi ini belum berakhir ya cuy. Jadi jika kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu, serta patuhi protokol kesehatan ya. Dan untuk saat ini sih ada lagi tuh ya varian barunya. Nah makanya kalian tetap saja waspada ya, dan juga senantiasa berolahraga serta konsumsi makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun ya. Nah gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada cair semuanya? Udah tebal dompet kalian atau mungkin udah nggak mampu nampung lagi? Dan mungkin udah pada dapat jackpot dari pinjol-pinjol ilegal, karena pinjol-pinjol ilegal saat ini banyak yang ditutup oleh OJK ya. Dan ya orang-orang yang pada punya pengajuan di situ sih auto seneng ya teman-teman kalau ada. Tetapi untuk saat ini banyak aplikasi pinjol ilegal beranak itu nggak ditutup ya. Gua nggak tahu juga kenapa. Dan kalau kalian cari di Play Store itu biasanya banyak ya teman-teman. Nah jadi makanya buat kalian yang pengen gaskan untuk di aplikasi yang gua bahas ini, langsung saja. Tapi itu terserah dari kalian mau digaskan mau enggak ya, itu pilihan kalian ya. Di sini gua hanya merekomendasiin saja yang memang lagi viral dan juga lagi ramai pencairannya ya. Nah, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana ini adalah pengajuan kedua gue. Namun ini bukan rawatan ya. Kalau kemarin gue mengajukan dengan data pribadi, ini gue mengajukan dengan data saudara gue. Namun di sini untuk datanya itu semuanya real ya teman-teman. Ini bukan data fake ataupun amunisi busuk. Ini masih fresh dan semuanya bukan data gue, baik itu amunisinya, kemudian data KTP-nya, verifikasi wajah ya. Jadi di sini gua hanya sekedar numpang buat ngajuin saja ya, dan alhamdulillah bisa cair ya. Dan kalau kalian cek di video saya sebelumnya itu kemarin gua dicairkan hanya 400.000 ya. Tetapi ini ya meningkat sih, namun nggak terlalu meningkat banget, dan lumayan sih untuk tenornya juga meningkat ya. Namun untuk di aplikasi ini gua akan tetap rawat ya teman-teman, karena banyak yang mengatakan kalau bisa cair di aplikasi ini bisa cair juga di beberapa aplikasi yang seatap, kata orang-orang loh ya. Namun gue juga nggak bisa pastiin apakah mereka seatap atau enggak. Yang seatapnya itu ada modal nasional, kemudian ada modal, dan juga ada pinjam Indo kalau gue nggak salah ya teman. Nah dan pastinya di aplikasi ini nggak perlu ribet mau cari amunisi fake ataupun data fake ataupun pakai joki juga nggak perlu ya, bisa ngajuin sendiri kok ya teman-teman. Dan untuk di aplikasi ini mumpung limitnya lagi banyak, jadi buruan kalian gaskan ya. Siapa tahu juga kalian bisa keikutan buat cair ya. Lumayan bisa buat modal jajan dan juga modal untuk perawatan ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan limit peminjaman 1.500.000 ya. Dan di sini yang harus gua bayarkan yaitu sebesar di periode pertama itu 561.000. Nah, ini kalian bisa lihat jatuh temponya pada tanggal 14 November 2021, dan di sini gua harus bayar itu 561.000. Nah, di sini gua dapetin diskon 21.000. Namun ini belum lunas. Gua akan lunasin secepatnya biar bisa mendapatin limit yang tinggi lagi untuk perawatan. Selanjutnya di periode kedua ini 29 November 2021 ya, itu
itu yang harus gue bayarin 561.000 juga, dapat diskon juga. Selanjutnya di sini periode ketiga yaitu 14 Desember 2021 ya teman-teman. Nah, di sini yang harus gue bayarin 558.000. Nah, jadi total yang gue harus bayarkan itu sekitaran untuk biaya bunganya seratusan lebih ya teman-teman, nggak sampai 200 untuk biaya bunga sebulan. Nah, di sini gua peminjamnya 1.500.000, yang cair itu 1.500.000 ya. Nah, ini biaya bunganya nih cuy, 61.000 untuk di pembayaran perdana, kemudian 61.000 lagi untuk di pembayaran kedua, kemudian di pembayaran ketiga yaitu 58.000 ya teman-teman. Nah, di sini bukan tenornya yang 3 bulan ya cuy. Ini tenornya hanya 1 bulan, namun dibayarkan setiap 14 hari ya. Nah, ini gua bayarin pertama 14 November 2021, kemudian periode kedua 29 November, dan periode terakhir itu 14 Desember. Jadi ini totalnya 1 bulan. Namun ini lumayan bagus ya, walaupun tenornya sebulan itu kita diarahkan untuk membayar dalam 14 hari ya. Nah, makanya agak ringan jikalau kita membayarkan ya teman-teman. Nah, namun jangan kalian bayarkan itu di rapel ya teman-teman. Nah, misalkan nih karena ini tenornya 1 bulan ya, terus kalian berpikirnya bayarin aja deh di 14 Desember gitu. Nah, ini nggak bisa cuy. Ya bisa kalau kalian bayarkan, tapi takutnya nanti akan berdampak kepada akun kalian, dan juga gua nggak tahu ya, kalau misalkan kalian nggak bayar di periode pertama ini kayaknya bisa kena bunga deh ya cuy, ataupun denda keterlambatan ya. Nah, walaupun nggak kena denda keterlambatan, ketika kalian bayarkan di akhir periode ini, itu membuat kalian akunnya malah nggak bisa merawat ya, dan bakalan di-autol ya. Dan untuk perawatan sih memang harus kita sesuai dengan pembayaran dari aplikasinya ya. Nah, dan lumayan sih limitnya ini 1.500.000, daripada yang pengajuan kemarin limitnya hanya dapat 400.000 ya. Namun untuk amunisinya memang berbeda ya cuy. Lebih banyak yang ini gua masukin ya teman-teman. Ntar gua akan spill kepada kalian ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya dulu. Ini teman-teman nama aplikasinya Cash Cepat, dan buat kalian yang baru meminjam ataupun baru perdana, ini ya masih sedikit asing ya. Dan memang juga gua udah lama sih mendengar aplikasi ini, namun ya gua biarin aja karena kemarin itu berfokus kepada 3 aplikasi serangkai ya, yang orang bilang itu kalau cair di sini bisa cair di aplikasi lainnya, yaitu Pinjam Indo, Modal Nasional, dan juga ada Modal ya. Nah, dan katanya ini juga termasuk saudaranya ya. Namun ketika aplikasi 3 serangkai itu yang kemarin viral, dia ini nggak ikutan ya teman-teman. Nah, baru saat ini nih banyak juga yang dicairkan ya. Ya, mungkin saja ingin mencari nama atau ingin mencari nasabah atau gimana ya teman-teman. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Cash Cepat, pinjaman uang tunai online untuk semua dari PT PT Arta Permata Makmur ya. Dan untuk di aplikasi ini sudah legal OJK dan juga bagian dari FPI. Kalian bisa dapatin aplikasinya jika kalian pengen download melalui link yang gue sediain di deskripsi. Tinggal kalian masuk, download, dan langsung ajukan ya. Dan untuk di aplikasi ini dia diupdate terakhir itu 3 September 2021 ya teman-teman. Nah, untuk di aplikasi ini dia sudah lumayan sih mencapai 1 juta download dengan rating 4,5 dengan ulasan 385.000 ulasan. Nah, kalau untuk brosur aplikasinya sih lumayan menjelaskan ya dan menarik. Di sini dia sudah legal OJK juga. Di sini pinjamannya fleksibel tanpa jaminan, jadi nggak memerlukan BPKB, STNK setiap kali kalian meminjam. Kemudian di sini syarat pengajuannya simple, kemudian cair dalam 24 jam. Di sini pembayarannya mudah dan dapat meminjam kembali. Namun ini nggak semuanya bisa meminjam kembali ya. Kalau kalian jatuh tempo ataupun kalian galbay, waduh, nggak bakalan mendapatkan peminjaman kembali. Walaupun kalian sudah merawat, itu juga belum tentu sekali pengajuan dalam perawatan itu bisa langsung di ACC ya. Kadang 2 kali, tergantung juga ya teman-teman. Yang meninjau ini adalah tim auditnya. Nah, kemudian di sini kalian bisa lihat semuanya. Untuk kalian yang baru meminjam perdana kali ataupun baru ingin tahu aplikasi ini, saran gue sih baca terlebih dahulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam ya, biar kalian jadikan bahan acuan serta pembanding dengan aplikasi pinjol lainnya. Nah, untuk di aplikasi ini detailnya di sini dia jelaskan juga ya. Untuk peminjamannya mulai dari 500.000 hingga dengan 1,5 juta. Jadi nggak mesti kalian bisa dapetin limit rendah terus ya. Kadang juga dapat limit tinggi ya. Makanya gua bilang kalau kalian pengen mengajukan di aplikasi ini, kalau semakin banyak dokumen kalian itu semakin bagus ya teman-teman.
Nah, kemudian di sini biaya layanannya 8% hingga dengan 13,1% dari total pinjaman. APR-nya maksimal 36% per tahun. Untuk tenornya tergantung, ini 91 hingga dan 180 hari. Untuk total fee-nya interest tertinggi untuk seluruh tenor peminjaman 366.000 untuk peminjaman 1 juta rupiah. Kemudian di sini ada semuanya ya teman-teman. Nah, ini kalian harus lihat untuk peminjaman harus warga negara Indonesia berusia 18 tahun dan juga memiliki KTP ya. Nah, di aplikasi ini itu dia mempunyai dua produk ya, sebagai peminjam dan juga sebagai lender untuk orang yang untuk orang yang ingin meminjamkan duitnya ya. Nah, jadi nanti kalian bisa pilih dan selanjutnya bisa kalian lihat saja di sini semuanya untuk detail lebih lengkapnya. Nah, di sini dia dirilis sejak 6 Desember 2017. Jadi udah lama juga untuk aplikasinya dan kita langsung saja go ke aplikasinya ya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Cash Cepat dan di sini dia sudah legal OJK dan bagian dari FPI. Kalian bisa cek saja di website OJK kalau kalian masih ragu. Dan untuk di aplikasi ini sih ya aman banget untuk meminjam, nggak bakalan disebar ya. Kalaupun ada DC-nya yang bertindak lain ya, entah itu mengancam kalian ataupun ingin menyebar data kalian, bisa kalian kontak ke customer service OJK saja ya. Nah, di sini untuk maksimal peminjamannya 3 juta rupiah, tetapi ya biasanya ini nggak bakalan dapat 3 juta rupiah untuk peminjam baru ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita harus dapatkan kuota terlebih dahulu. Nah, untuk mendapatkan kuotanya terlebih dahulu kita harus mengisikan informasi dasar, informasi pekerjaan, informasi kontak darurat, dan tambah foto. Nah, di sini gue perlihatin dulu untuk informasi dasarnya. Nah, ini misalkan nih kalian isikan nama KTP kalian, nomor KTP, dan lain-lain, jenis kelamin, status perkawinan, dan alamat email ya. Nah, buat yang bertanya, Bang, alamat email gua itu mempunyai data-data gua di situ tertaut ataupun kontak-kontak gua, apakah nggak masalah? Ya nggak masalah cuy, karena ini dia sudah legal OJK dan bukan pinjol ilegal ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini untuk informasi pekerjaan, di sini kalian masukkan informasi pekerjaan. Namun sayangnya di aplikasi ini itu nggak ada pilihan kita untuk pelajar ataupun pengangguran atau gimana ya. Nah, kalau di beberapa aplikasi pinjol lain, kalau kita pilih pengangguran atau pelajar itu kita nggak perlu mengisikan informasi pekerjaan lagi cuy ya. Nah, namun di sini kayaknya nggak ada ya. Ini hanya sebagai pemilik, posisi, dan wajib memasukin pekerjaan kalian. Nah bang, kalau gua isiin sembarang bisa nggak bang? Bisa-bisa saja, tetapi kayaknya untuk lolosnya yang agak sulit cuy, karena ini tim auditnya dan juga aplikasinya agak sedikit ketat ya, karena bukan pinjol abal-abal sih. Dan di sini kalian isikan semuanya untuk lama bekerja udah berapa lama ya. Nah ini lebih lama kalian sudah bekerja itu menambah skor kredit juga sih, dan di sini ada penghasilannya tinggikan saja ya. Namun gue lupa cuy, kalau misalkan kalian tinggikan di sini ya itu nggak masalah, yang penting kalian nggak memasukin slip gaji. Tetapi kalau kalian memasukkan slip gaji terus kalian tinggikan di sini berbeda, nah itu yang membuat juga di auto karena nggak sinkron ya. Nah jadi kalau misalkan slip gaji kalian 2 juta ya kalian pilih juga 2 juta di sini ya. Dan selanjutnya di sini nomor rekan kerja kalian aja ya, di sini kalian masukkan. Selanjutnya jikalau sudah masukin kontak darurat. Nah, kontak darurat ini pastikan semuanya aktif dan juga jaringannya itu nggak down ya. Karena jaringan yang down itu juga membuat kita di auto ya cuy, walaupun handphone kalian aktif. Karena kan ada biasanya ya, kalau kita ditelepon terus jaringannya nggak stabil, itu nggak masuk ya cuy. Nah, dan pastikan ini adalah orang-orang terdekat kalian saja cuy, yang bisa kalian handle nantinya ya. Dan sebelum kalian memasukin kontak daruratnya ini, lebih baik kalian bilangin ke orang yang kalian masukin kondarnya apa-apa saja yang kalian masukkan ya, agar nanti jikalau misalkan ditelepon oleh tim auditnya itu mereka bisa menjawab dan nggak berbeda jawabannya dengan pengajuan kalian. Karena kalau berbeda, waduh itu bisa membuat kita di auto juga sih salah satunya ya. Nah, makanya tuh kalau kalian mempunyai banyak nomor telepon ya isikan saja nomor telepon kalian sendiri ya teman-teman, agar nggak ribet dan juga nggak repot lagi ya. Tetapi semuanya harus aktif ya teman-teman. Dan pastinya jangan isikan nopeng. Nah, ini kadang orang banyak berpikir masukin aja nomor terserah ya. Nah, makanya nopengnya dimasukin di sini, kemudian nomor fake-nya dimasukin di sini. Nah, itu yang membuat kalian juga bisa di auto ya. Dan pastinya di sini untuk kontak daruratnya agak banyak ya, jadi memang agak sedikit repot karena dia membutuhkan 5. Nah, selanjutnya di sini gue lupa lagi cuy. Untuk hubungannya ini wajib juga. Ini hubungannya ayah terlebih dahulu, kemudian ibu, baru istri kalian ataupun
saudara kalian. Selanjutnya nanti jikalau sudah, baru di kontak kelima ini baru bisa pilih teman ataupun rekan kerja. Nah, di sini kalian juga bisa untuk menambahkan kontak relasi lainnya, tetapi waduh, ini makan waktu banget ya dan repot banget menambahkan. Ini kayaknya bisa ditambahkan sampai dengan 6 doang ya cuy. Namun ini nggak masalah ya, nggak diisikan juga. Yang wajib itu 5 doang ya, karena yang bertanda bintang di atas seperti ini. Oke, selanjutnya di sini ada tambah foto. Nah, ini tambah fotonya, ini bukan wajib semuanya ya cuy. Yang wajib itu hanya foto bagian depan KTP, bagian belakang, dan juga foto memegang KTP. Nah, kalau di aplikasi pinjol lain itu nggak mempunyai foto bagian belakang KTP. Kalau di sini dia bagian depan seperti ini ya. Nah, kemudian bagian belakangnya seperti ini. Nah, untuk kalian yang sering gagal di verifikasi data KTP, kalian bisa cek di video saya sebelumnya terkait tips dan trik agar lolos verifikasi data KTP. Nah, itu udah gua jabarin selengkap-lengkapnya, karena nggak semua aplikasi itu memberikan tipsnya ya teman-teman. Nah, di sini untuk foto memegang KTP-nya seperti ini. Jangan kebalik ataupun jangan menggunakan dua tangan memegang KTP, dan pastikan pencahayaannya normal ya. Ini nggak terlalu gelap, nggak terlalu terang juga. Nah, dan satunya lagi, ini wajah kalian yang ada di foto sini dengan foto wajah kalian yang ada di KTP itu harus mirip ya. Ya nggak mirip-mirip banget juga nggak masalah, tetapi jangan ada sampai perbedaan yang signifikan. Maksud gua di sini yang satunya mungkin rambutnya panjang, yang satunya mungkin rambutnya botak ya. Nah, biasanya kalau ditinjaunya oleh sistem, itu kadang sistem nggak bisa mengenali ya cuy. Nah, makanya kalian jangan membuat perbedaan yang signifikan ya. Misalkan juga nih kacamata, di sini kalian nggak memakai kacamata, tetapi pada saat foto KTP ataupun verifikasi wajah kalian memakai kacamata ya. Nah, itu salah satunya juga ya cuy yang membuat di auto. Selanjutnya yang wajib diisi di sini ada tambah bukti kerja. Tambah bukti kerja, nah ini ya cuy. Bukti kerja ini ada kartu karyawan, slip gaji, surat pernyataan dari kantor, foto rekening koran, dan juga bukti lainnya yang mendukung ya. Nah, untuk kalian juga bisa memasukin foto histori kerja kalian ataupun foto akun dan lain-lain. Nah, ini ada Gojek, Grab, Uber, bukti perintah pengemudi. Ini contohnya seperti ini, kita lihat. Tapi kayaknya nggak muncul. Oh, muncul ya teman-teman. Nah, ini kalian bisa lihat, ini kayaknya foto rekening ya teman-teman, riwayat transaksi. Dan selanjutnya di sini ada kartu karyawan. Ini kartu karyawan contohnya seperti ini, ataupun ID card. Kemudian slip gaji seperti ini. Slip gajinya harus dalam diketik ya, bukan tulisan tangan. Surat pernyataan dari kantor, dan juga di sini ada foto rekening koran bank ya. Nah, selanjutnya yang harus kalian pastikan di sini, kalian harus menunjukkan minimal satu aja ya cuy. Satu aja untuk setiap pengajuan. Tetapi kalau kalian memasukkan lebih dari satu, itu nggak masalah, malah lebih bagus cuy. Nah, makanya saran gua, kalau kalian mempunyai semuanya ini, isikan aja ya cuy. Dan kalau bisa jangan ada yang kosong ya. Nah, untuk menambah kalian biar bisa di ACC. Nah, setelah itu di sini kalian tekan yakin, dan selanjutnya nanti jikalau sudah di sini selesai, dan tidak lupa di sini juga ada memasukin, tapi ini nggak wajib. Dan selanjutnya jikalau sudah selesai, kalian akan diarahkan untuk peminjaman limitnya ya. Entah itu kalian pilih limitnya berapa, dan nanti akan ditinjau oleh tim auditnya. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online cash cepat. Dan buat kalian yang mungkin masih bingung ataupun masih bertanya, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas dan juga support kalian satu persatu. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.